Ya, kita akan bahas yaitu bab 4 itu uji-uji goodness of it. Eh, terakhir terakhir sebetulnya kita sudah bahas masalah uji randomness ya, uji yang menggunakan runs. Eh, tapi yang kita bahas adalah uji randomness yang menggunakan run yaitu total run. Ada lagi sebetulnya yang menggunakan konsep panjangnya run itu sendiri. Ya, oke. Uh, tapi setidaknya kita tahu bahwa runs adalah sederetan apa namanya objek yang bisa diawali dengan objek lain atau tidak sama sekali dan diakhiri oleh objek lain atau tidak sama sekali. Nah, Goethe Soffit ada yang ini terminologi Goethe Soffit itu yang menerjemahkan menjadi kebaikan sesuai, baik dan sesuai gitu ya. Oke. Nah, permasalahan yang penting dalam statistika itu yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan informasi tentang bentuk dari populasi di mana sampel itu kita ambil kan begitu. Ya, kita ambil sampel karena kalau kita mau mengamati populasi bisa jadi populasinya is terlalu besar gitu ya. Nah, bentuk dari distribusi ini ya eh, atau mungkin influence lain yang berkaitan dengan aspek-aspek populasi itu yang bisa saja menjadi interest kita untuk kita pelajari. Ya, bisa aja yang berkaitan dengan bagaimana data itu memusat, bagaimana data itu menyebar atau bentuk distribusinya gitu ya. Oke. Nah, eh, dalam statistik klasik ya, informasi tentang bentuk bentuk ya itu umumnya harus dipostulatkan atau yang berkaitan dengan hipotesis nol untuk eh, membuat bahwa tipe parametrik ya tipe parametrik eksak ya eksak parametric type tipe parametrik yang pasti dari sebuah inferensi. Nah, sebagai teladan misalnya kalau kita memiliki sedikit small number itu sedikit sedikit amatan dari suatu populasi yang kita tidak tahu variannya dan hipotesisnya tentu yang berkaitan dengan populasi eh, rata-rata populasi tersebut gitu. Nah, kalau kita mau melakukan inference baik pengujian hipotesis atau mungkin eh, apa namanya selang percayaan atau menduga dari rata-rata populasi itu di mana variannya tidak diketahui karena kalau itu parametrik kan biasanya dua hal itu ya karena distribusi eh, yang diasumsikan bahwa distribusi itu adalah normal. Nah, oleh karenanya di sini uji tradisional yang kita kenal dengan uji T itu diturunkan dengan asumsi bahwa populasi yang kita gunakan itu adalah normal. Nah, kemudian teori sebaran pasti dan peluang yang berkaitan dengan tipe error-error itu sangat tergantung dari populasinya, dari populasinya ya. Dengan dengan demikian, kita ingin mengecek kira-kira eh, asumsi kenormalan yang cukup beralasan ya sebelum apa namanya mengambil suatu konklusi berdasarkan sebaran T itu perlu ya. Jadi eh, di sini kita ingin melakukan suatu pengujian yang sering disebut dengan goodness of it. Jadi kalau kita mudahnya begini, kalau kita mengambil sampel dari populasi, kemudian eh, yang tentunya dari sampel itu kita bisa membuat misalnya
fungsi sebaran kumulatifnya, biasanya pendekatannya dengan fungsi sebaran kumulatif. Apakah fungsi sebaran kumulatif tersebut, misalnya, eh, selanjutnya kita bandingkan dengan fungsi sebaran kumulatif ya, teoritisnya. Artinya yang kita hipotesiskan ya. Nah, dalam bab ini yang kita sebut dengan uji goodness of fit itu ada dua tipe. Tipe pertama yaitu yang didesain untuk pengujian hipotesis nol yang berkaitan dengan sebaran diskrit. Sebaran diskrit ya. Dengan membandingkan frekuensi yang kita amati ya, yang tadi saya sebut ya, kita buat bisa saja membuat fungsi sebaran empirisnya ya, dengan frekuensi harapan yang diharapkan kalau hipotesis nol itu benar. Jadi kita membandingkan apa yang kita amati atau istilahnya yang realnya seperti apa kita bandingkan dengan teoritisnya seperti apa. Nah, uji yang seperti ini pertama kali ya itu diusulkan oleh Pearson atau Carl Pearson lengkapnya. Itu sudah lama dalam sejarah perkembangan statistik itu sudah ada. Ya, jadi membandingkan antara ini frekuensi ya dengan menggunakan frekuensi atau banyaknya apa yang kita amati sesuai dengan kriteria ya dengan frekuensi dari apa yang diteoritiskan di sini expected yang diharapkan sesuai dengan teori itu sesuai dengan disebut oleh hipotesis nol. Yang kedua, tipe yang kedua, Gundershoff yang kedua itu dengan mendesain bahwa hipotesis nolnya itu berkaitan dengan kalau tadi diskrit ini kontinu dengan suatu distribusi yang kontinu dan membandingkannya dengan fungsi atau frekuensi relatif kumulatif. Frekuensi frekuensi relatif kumulatif atau fungsi sebaran kumulatif. Ya. Yang mana di sini eh, kalau hipotesis nol benar, ya itu maksudnya adalah fungsi sebaran teoritisnya. Jadi kita membandingkan fungsi sebaran empiris dengan fungsi sebaran teoritisnya atau apa yang kita amati dibanding dengan apa yang seharusnya gitu ya. Dan seharusnya tergantung distribusi yang disebutkan dalam hipotesis nol. Nah, yang termasuk uji goodness of fit yang kedua itu adalah uji-uji tipe Kolmogorov-Smirnov misalnya. Uji-uji tipe Kolmogorov-Smirnov. Misalnya seperti Kolmogorov-Smirnov sendiri atau Lily Force ya. Dan eh, misalnya uji Anderson-Darling. Nah, yang terakhir ini didesain untuk menguji asumsi bahwa dari suatu distribusi normal atau eksponensial dengan parameter-parameter tertentu. Ya. Jadi eh, khususnya Leaforce ya. Leaforce itu untuk itu. Nah, kita awali dengan goodness of it kalau di sini apa namanya? Kita namakan chi-square, chi-square goodness of it. Oke. Jadi di sini diceritakan bahwa kita ambil sampel berukuran n kecil ya. Kita selalu konsisten bahwa n kecil itu sebetulnya adalah ukuran sampel ya dari suatu populasi dengan fungsi sebaran kumulatif yang tidak diketahui, unknown ya, unknown CDF. Ya. Nah, jadi yang kita ingin uji adalah jadi hipotesis nolnya itu bahwa fungsi sebaran X itu ya kalau datanya kita notasikan, bacanya kita notasikan dengan X, jadi fungsi sebaran kumulatif X itu sama dengan F0X. F0X-nya apa? Fungsi sebaran yang dinyatakan dalam hipotesis nol. Tanda nol itu sesuai ini. Artinya bisa normal, bisa eksponensial gitu ya. Kayak gitu. Nah, hipotesis tandingannya negasi dari ini. Negasi dari itu bahwa
Peubah acak X ini distribusinya bukan F0. Bukan seperti apa yang disebutkan di hipotesis nol. Ya. Nah, untuk bisa menggunakan uji Chi kuadrat dalam situasi ini, maka sampel data itu harus dikelompok-kelompokkan di grup ya, sesuai dengan skema sehingga kita bisa membuat suatu distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi dari selang berapa ke berapa, ada berapa dari selang berikutnya ada berapa dan seterusnya. Ya. Nah, dalam kasus ini datanya itu cacah, ya, count atau datanya kualitatif. Ya. Di mana sebaran yang dihipotesiskan tentunya diskrit. Nah, diskrit ya. Dan kategori-kategori yang bisa jadi relevan ya itu bisa dinyatakan secara verbal dan pengklasifikasiannya bisa diangkakan ya, numerical classification. Misalnya dalam lempar undi tossing suatu dadu ya, suatu dadu. Nah, kategorinya bisa jadi banyaknya titik. Banyaknya titik yang terlihat dalam dadu kan ada titik 1, 2, 3, 4 sampai 6. Dalam melempar koin ya, mungkin kategorinya banyaknya head, banyaknya muncul gambar misalnya. Atau sebaliknya banyaknya muncul angka gitu ya. Dalam survei, survei pilihan merek, pilihan merek. Mungkin kategorinya ya nama-nama merek tersebut ya dan seterusnya. Jadi kita ketika kita mengambil atau mengamati itu ya, maka datanya bisa saja kuantitatif ya. Kategorinya kategori-kategori tersebut ya tersebut bisa aja banyak numerical classes ya, kelas-kelas atau yang mungkin kita bisa pakai yang dalam bentuk angka gitu yang dipilih oleh si tentunya si peneliti atau si yang melakukan percobaan tersebut. Ya. Nah, dalam kasus ini frekuensi distribusi itu tidak unik, ya, tidak unik dan beberapa informasi bisa saja hilang, ya, bisa saja hilang. Nah, oke, oleh karenanya kita apa namanya lebih spesifik, ya. Jadi apabila sebaran populasinya itu completely specified, jadi seperti yang disebutkan dalam hipotesis nol, ya, dengan segala eh, parameternya, misalnya normal dengan rata-rata 0 dan varian 1, atau normal dengan rata-rata 10 variannya 25 misalnya gitu. Jadi completely specified. Ya. Sehingga kita itu atau siapa saja itu dapat menghitung peluangnya bahwa eh, contoh atau pengamatan suatu contoh atau suatu pengamatan yang acak itu bisa diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang eh, sudah dipilih atau ditentukan. Ya. Nah, kira-kira begitu, kira-kira. Jadi harus completely specified. Kalau enggak kita nggak bisa menghitung peluangnya. Ya. Kita tidak bisa menghitung peluang. Nah, oke. Okay. Andai kan apa yang kita amati itu ada sebanyak N. Ada sebanyak N. N objek. Ya, objek itu bisa bilangan, bisa macam-macam ya. Yang telah dikelaskan ya ke dalam K mutually eksklusif. Ya. Jadi kalau sudah misalnya objek itu dikelaskan di eh, kelas yang kedua ini, dia tidak bisa di tempat lain, gitu ya. Jadi mutually eksklusif, tidak ada overlapping, ya. Dan andekan F ini, F ini adalah apa yang kita amati, frekuensi apa yang kita amati, F kecil.
ya. Dan E ini adalah frekuensi yang diharapkan, expected. E expected, apa yang diharapkan, ya. Maka maka kalau kita lihat komponen ini antara yang diamati dan teorinya, ini yang diharapkan kan teorinya, ya. Kalau nilai ini sama persis, ekstrimnya sama persis, ya, maka perbedaannya itu nol. Apalagi semua sama persis. Artinya apa yang kita amati itu sama persis dengan teori. Ekstrimnya ya. Oke. Nah, gitu. Awalnya dalam penurunan formula ini, yang di bawah ini juga F. Tetapi kalau F kecil, apa yang kita amati, bisa-bisa dalam interval tertentu tersebut, frekuensinya nol. Nah, oleh karenanya, dengan teori peluang, kita bisa ganti bahwa F itu dengan E-nya. Karena F ini konvergen ke EI, artinya dalam peluang. Artinya FI dan EI itu apa namanya bisa diinterchange, bisa dipertukarkan dalam formulanya sehingga eh, penyebut ini diganti dengan EI yang secara teori tidak mungkin kosong. Ya. Kalau FI bisa aja kosong. Ya. Itu ini kalau kita. Ini dia 120 tahun yang lalu. 120 tahun yang lalu, Pearson ini mengusulkan bahwa oke, kalau begitu untuk menguji perihal yang tadi, kita gunakan formula ini. Jadi perbedaan antara apa yang diamati dan teorinya ini ya dikuadratkan dibagi teorinya. Nilai teori atau frekuensi ya teoritisnya. Frekuensi teoritisnya ya. Nah, ini dijumlahkan untuk semua interval, semua kelas yang dibuat. Kalau kelasnya ada K, ya penjumlahan ini sebanyak K kali. Penjumlahnya sebanyak K kali. Oke. Nah, kalau misalnya FI dan EI ini banyak yang berbeda, maka si Q ini juga nilainya juga besar. Nilainya besar. Oke. Jadi hipotesis nol itu cenderung akan di reject kalau Q-nya besar. Jadi kalau perbedaan antara F dan I itu besar, apalagi banyak di beberapa sel gitu, maka hipotesis nol akan ditolak. Hipotesis nol mengatakan bahwa eh, apa yang kita amati itu sesuai dengan teorinya, atau data berdistribusi sesuai dengan distribusi yang dinyatakan pada hipotesis nol. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ini ya. Jadi kalau mau eh, nggak usah dihafal ya. Yang di bawah itu yang jelas bukan frekuensi yang kita amati. Ya, jadi kan ada buku yang menggunakan O dan E. O itu observe, apa yang kita amati. Di sini F ya. Ekspektasi, harapan. Artinya sesuai dengan teori kan gitu kan. Kalau sesuai dengan teori nggak mungkin ada nolnya. Kalaupun ada tetap bukan ada. Kalaupun nilainya kecil tetap aja bukan nol gitu ya. Oke, jadi eh, Q ini adalah statistik yang digunakan untuk menguji tadi. Ya. Kalau Q-nya besar, cenderung hipotesisnya akan ditolak. Sebesar berapa? Nah, oleh karenanya ini ya, sebaran peluang yang pasti, sebaran yang peluang yang pasti dari perubahan Q. Q perubahan ya, karena kita tidak tahu FI-nya itu sebelum ada pengamatan. Kalau EI kan bisa bisa dihitung. Asal apa yang dihipotesiskan dalam apa namanya sebaran yang dihipotesiskan pada hipotesis nol itu completely specified, kita bisa menghitung EI ini untuk tiap kelas. Ya. Sedang FI nggak tahu kita.
Tapi ya nggak tahu. Jadi ini yang baca. Karena ini baca, maka Q juga baca, random variable. Ya. Eh, di sini dikatakan the exact probability distribution, jadi sebaran peluang pasti dari baca Q itu quite complicated, but for large sample, jadi tetapi untuk ukuran sampel yang besar, distribusinya kira-kira mendekati kuadrat, kuadrat ya, dengan derajat bebas sebesar K-1. Ingat ya, K adalah banyaknya kelas, banyaknya eh, apa namanya grup-grup. Kita kan membuat grupnya sebesar sebanyak K. Oke? Oke. The only random variables. Jadi ini makanya tadi eh, ubah acak yang menjadi perhatian kita di sini adalah F tadi. F kecil nilainya, F besar variabelnya. F1 frekuensi kelas yang pertama, F2 frekuensi kelas yang kedua, F3 frekuensi kelas yang FK frekuensi kelas yang ke K. Nilainya F kecil. Kalau F besar itu bacanya. Oke? Nah, di mana K itu, sorry, bukan. Di mana baca itu berasal dari sebaran multinomial K variabel. Ya, dengan K outcome, keluaran yang mungkin. Ya, oke. Jadi begini. Oke, kita ke Excel dulu ya. Saya berikan dulu solusi. Sebentar. Stop share. Oke, Excel. Oke, saya share dulu. Saya share Excel-nya. Hmm, Saya share, saya besarin. Saya besarkan ya. 150 lah. Jangan terlalu besar ya. Oke. Nah, misalnya gini misalnya. Kelasnya itu ada, oke, dari yang paling sederhana dulu, dua ya. Kelasnya itu ada dua. Misalnya, oke, itu ilustrasi. Kalau ada dua tempat, di sini katakanlah ada tiga bola. Tiga bola, ya. Bolanya beda warna, itu. Bolanya beda warna. Ehm, ada berapa banyak susunan? Kita meletakkan tiga bola itu ke sini. Ya. Ini kantongnya sebut saja ini A, ini B. Ya. Dua dulu. Kan bisa nol di sini, berarti di sini sisanya tiga. Bisa satu di sini, dua di sini. Bisa dua di sini, satu di sini. Bisa tiga di sini, nol di sini. Kan tiga. Ya kan? Nah, it- itu kalau kalau apa namanya dua, dua. Makanya disebut dua itu binomial, ya, binomial. Kalau tiga, trinomial. Ini tiga nih trinomial. Sorry, Eh, C, C-nya misalnya seperti ini. Tiga. Bolanya tetap tiga bolanya. Bolanya tetap tiga aja dulu, bayangin ya. Kan bisa aja. Eh, tiga di sini. Kalau tiga di sini berarti A sama B sama C nggak dapat bola. Atau tiga di sini, ya. A sama C nggak dapat bola. Atau tiga di sini. A sama C nggak dapat. A sama B nggak dapat bola. Sorry. Tadi tadi A sama C di sini B sama C ya. Kemudian kalau dua di sini, satunya bisa di sini, nol di sini. Dua di sini, nol di sini, satu di sini. Dan seterusnya kalau kita bisa mengelaborasi ini ya.
Satu di sini, nol di sini. Semua kemungkinan. Ya. Semua kemungkinan ini nol di sini, satu di sini. Kemudian dua di sini, eh, apa namanya, satu di sini, nol di sini, nol di sini, satu di sini, dua di sini. Adakah kemungkinan lain? Nah, bayangin, itu baru tiga. Ya. Ini baru tiga nih. Dan tempatnya juga tiga. Bayangin kalau N-nya bukan tiga, tempatnya juga bukan tiga. Ya. Nah, oleh karenanya ya, makanya di sini tadi dinyatakan bahwa ya, uh, quite complicated, ya, quite complicated. Jadi distribusi dari Q itu quite complicated. Ya. Sekarang, nah, oleh karenanya, hmm, oleh karenanya digunakan dekatan apa namanya tadi KI kuadrat ya. Oke, sekarang sekarang ini kalau kita lihat, kalau theta satu theta 2 sampai theta K itu menunjukkan probability atau peluang peluang bahwa eh, peristiwa itu ya probabilities of the respective outcome. Jadi kalau kalau masuk ke kelas yang pertama, interval pertama itu peluangnya theta satu, yang kedua theta dua, yang ketiga theta, yang ke K theta K. Jumlah peluang ini harus sama dengan satu. Jumlah peluang ini harus sama dengan satu, ya kan? Yang kedua, jumlah frekuensi yang masuk kelas-kelas pertama, kedua, ketiga sampai ke K ini harus sama dengan banyaknya yang didistribusikan. N. Banyaknya yang didistribusikan. Nah, maka ya likelihood atau fungsi kepekatan peluang dari apa namanya sampel tersebut adalah seperti ini. Peluang masuk ke interval ke I itu theta I. Ada berapa banyak yang masuk theta I? FI, frekuensinya FI, ya. Itu. Yang masuk theta 2. Yang masuk apa tempat kedua, theta 2. Ada seberapa banyak? F2 dan seterusnya. Karena ada sebanyak K, kita punya theta satu pangkat F1 kali theta 2 pangkat FK dan seterusnya sampai theta K pangkat F kecil K. Atau dinotasikan sebagai seperti ini. Ya. Distribusinya apa? Multinomial. Kalau dua binomial, kalau tiga trinomial, kalau lebih dari itu sebut saja multi banyak, ya, multinomial, ya, multinomial k variate, ya, oke. Nah, itu ya. Sorry, sambil apa namanya minum saya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi dengan saya memberikan ilustrasi ke pakai Excel tadi. Oke, hipotesis nol yang diasumsikan itu untuk menspesifikasi sebaran populasi secara lengkap, di mana theta I ini dapat dihitung. Theta I dapat dihitung. Hipotesis ini dan demikian is actually concerned only with. Jadi hanya berkaitan dengan nilai-nilai parameter-parameter tersebut yang secara ekuivalen, hipotesis nolnya dinyatakan begini. Oke, theta I sama dengan, artinya peluang tergolong dalam interval ke I atau kelas ke I atau tadi kantong ke I gitu. Itu sama dengan theta I 0. Ingat ya, ini 0, bukan pangkat. Ini hanya untuk menandakan kalau di bawah, di atas boleh theta I pada hipotesis 0. Theta I pada hipotesis 0. Yang jelas theta I ini kalau dijumlahkan harus sama dengan satu. Gitu ya. Misalnya kalau udah tiga nanti tiga chamber tadi, tiga tempat ya. Misalnya theta satu itu sepertiga. Nah, theta 2 sepertiga, theta 3 sepertiga. Gampang kan? Nah, tapi bisa aja theta 1 setengah, ya. Theta 2 sepertiga, ya. Theta
3/6, jumlahnya harus 1. Kan gitu. Nah, oke. Nah, oleh karenanya, oleh karenanya, kita tahu bahwa ini adalah likelihood. Likelihood itu adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Fungsi kepekatan peluang bersama ya. Ya, di sini eh, tadi nilainya adalah kalau sel pertama itu theta i, di situ ada sebanyak fi, ya, maka theta i pangkat F, theta 1 pangkat F1 kalau yang pertama, yang kedua theta 2 dikalikan, tinggal dikalikan ya. Nah sekarang, nah sekarang, eh, bisa ini enak aja dibilangnya, it is easily zone, dapat dengan mudah. Jadi kalau kita lihat ini ya, maksimum likelihood estimate, maksimum likelihood estimate ya, dari parameter tersebut adalah FI per N. Logikanya memang begitu. Jadi, jadi misalnya, saya kembali ke ini sebentar ya, ke si Excel tadi sebentar. Misalnya, yang didistribusikan 3. Kalau ketemu yang ini, misalnya sampelnya ketemu yang ini 213, 210 ini, ya, maka silan dari tau 1 di sini ya 2/3. Tau 1 itu yang masuk di untung sini lah. Tahu 2 di sini, tahu 3 di sini. Taksirannya. Di sini 2/3, di sini 1/3, di sini 0/3. Gitu. Kalau datanya ini, kan cuma 3. Ya, jadi gitu. Maksudnya, taksirannya digunakan jadi F kecil topi itu, sorry, F kecil. Theta topi kecil itu, theta I kecil, theta I topi gitu aja. Theta I topi itu sama dengan frekuensi yang masuk kelas ke I itu dibagi banyaknya keseluruhan. Ya, oke. Nah, ini yang di atas likelihood, yang di bawah likelihood, ya, yang di atas likelihood, yang di bawah likelihood. Oleh karenanya sering disebut dengan rasio likelihood, ya, rasio likelihood. Sorry, ada yang masuk kah? Enggak ya. Oke, likelihood yang pertama ini kalau apa namanya, ini ada istilahnya ada unconstrained, ada constraint, ada unconstrained, ada constraint. Ya, ini kalau hipotesis nol benar, yang di atas ini. Hipotesis nol benar itu theta satunya theta 1 nol, theta 2 theta 2 nol, theta k nol kan gitu ya. Sementara yang bawah itu kalau kita gunakan taksirannya, artinya dengan menggunakan informasi data, informasi data sampel, ya kan? Dan bahwa karena kita tahu bahwa theta i topi itu FI per N, ya berarti ini kan berdasarkan sampel. Ini yang dihipotesiskan. Dibolehkan. Nah, kalau kita lihat masing-masing itu adalah ini, ya, likelihood-nya ini, tinggal pakai nol apa pakai topi. Oh, yang pakai nol itu di atas, ya. Theta i nol itu theta i pada hipotesis nol dibagi taksiran dari theta i topi. Taksiran theta i atau theta i topi. Ya. Nah, oke. Okay? Dan masing-masing dipangkatkan FI. Masing-masing dipangkatkan FI. Karena sesuai dengan kesamaan 422 ini, likelihood-nya. Ya. Jadi kalau ini diganti theta theta 1 sampai theta k ini diganti theta I top 0 gitu ya. Ya, theta 1 0, theta 2 0, theta k 0 jadi yang atas. Kalau tetanya pakai topi ya jadi yang bawah gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ini likelihood, kalau ini likelihood ya, rasio likelihood itu dikalikan dengan min 2 ya. Min 2
ini dilokkan dulu, min 2 log T, min 2 log T ya, ini min 2 log T, maka distribusi dari min 2 log T itu adalah Ki kuadrat. Ki kuadrat. Itu sudah teorinya dalam teori statistik ya. Jadi kalau minus 2 kali log dari rasio likelihood, apa saja rasio likelihoodnya, maka distribusi min 2 log T itu dapat didekati dengan sebaran Ki kuadrat. Derajat bebasnya berapa? K 1. Ya, K 1. Kenapa kok K 1? Nah, kita kan tahu total peluang itu sama dengan 1. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai K 1 kita tahu besaran peluangnya, maka yang ke K nggak usah dikasih tahu, bisa dihitung karena totalnya harus sama dengan 1. Jadi untuk itu harus diketahui sebanyak K 1 theta. Sehingga K yang terakhir itu bisa dicari dari rumus ini. Oke. Makanya derajat bebasnya K 1. Itu karena total parameter ini harus sama dengan 1. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kalau T tadi dicari lognya, log dari ini, nah, log dari ini adalah FI kali jumlah, kan itu. Log. Jadi FI kali log. Jadi ini adalah log dari ini. Jadi kalau log dari ini ya, sama dengan jumlah dari FI log hasil bagi itu. Log hasil bagi itu. Atau log theta I0 dikurangi log theta I topi. Sementara theta I topi adalah FI per N. Sehingga minus 2 log T itu sama dengan persamaan 4, 2, 3. Oke ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak. Oke, 4, 2, 3. Itu minus 2 log T. Dari distribusi dari 4, 2, 3 ini adalah Ki kuadrat dengan derajat bebas K min 1. Beberapa statistisi menggunakan ekspresi 4, 2, 3 ini sebagai uji kriteria goodness of fit. Ya. Nah, tapi kita lihat bahwa ekspansi dari ini kan ada log nih. Ada log ya, log theta I. Log theta I itu berdasarkan dari Taylor, berdasarkan ekspansi dari Taylor, itu bisa dinyatakan sebagai ini. Log theta I topi ditambah perbedaan antara theta I dikurang theta I topi, ya, pangkat 1 dibagi 1 faktorial, itu kali ini ya. Yang kedua perbedaan ini dipangkatkan 2 dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Sebetulnya nih ya, ini pengalinya kemudian ini jadi eh, kuadratik dan seterusnya. Kalau mau yang komponen ketiga, keempat dan sebagainya itu bisa. Nah, tapi cukup sampai kedua saja. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita ganti si theta ini menjadi theta I0. Ini theta I0 gitu ya. Nah, kalau dikurang eh, log theta I0 dikurang log theta I topi ini ya, theta I topi, sehingga selisih keduanya itu adalah persamaan 4, 2, 4. Selisih keduanya. Jadi harus dijabarkan seperti ini dulu. Ya. Nah, melihat ini kan ada N theta I 0 dikurangi FI dibagi FI ya. FI apa? Apa yang kita amati kan? Bagaimana? Ya. Ini awalnya ini. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu sisanya ini kepanjangannya ini kan dipotong sampai di sini aja, sampai suku
kedua aja sini ya. Ini tuh apa? Bisa bisa lihat, bisa lihat eh, jumlahnya itu habis plus min plus min gitu. Pakai alternating tanda ini. Jadi kalau J-nya ganjil, ini jadi plus. J-nya genap, karena ini jadi ganjil, ini pangkatnya jadi min, dan seterusnya. Oke, oleh karenanya, melalui penjelasan ini, min dual T itu menjadi, min dual T itu menjadi, ya, kalau ini kita ikuti, hanya bagian yang tengah ini saja. Ini jadi nol, ini jadi nol. Karena N kali theta I nol itu sama dengan FI. Ini nol. Ya. Oke, tinggal ini aja. Ini FI, sorry, EI ya. EI kan N kali theta I, nol. Ini EI, ekspektasi. Ekspektasi. Ya, harapannya kan pada hipotesis nol, EI. EI dikurang FI dibagi FI. Ini dalam bentuk kuadrat. Ini ditukar balik. Karena mau kuadratik, mau di atas, mau di depan, mau di belakang, sama. Ya kan? Nah, ini dengan hukum bilang besar, bahwa si FI per N ini, besar lebih ya, besar per N ini, dengan theta I ini, ya, kita lihat peluang, kalau kita lihat ini apa? Perbedaan absolut antara FI per N dan theta I. F besar ya. Itu kalau lebih besar, jadi kalau jarak ini kan seperti jarak. Bahwa FI per N itu, kalau jaraknya dari theta I itu lebih besar dari epsilon, maka peluangnya maka peluangnya, limit peluangnya itu sama dengan nol. Kalau N-nya menuju besar. Kalau N-nya menuju besar. Ini ada teorinya, ya. Ada teorinya. Nah, jadi dengan demikian, bahwa si Q tadi itu konvergen ke minus 2 log theta. Min 2 log T. Ya, minus 2 log T. Di mana minus 2 log T itu distribusinya K kuadrat dengan derajat bebas K min 1. Ya, distribusinya Ki kuadrat dengan derajat bebas K min 1. Nah, nah oke. Alright. Nah ya, itu eh, asal muasalnya formula awal tadi, FE dikurang EI dibagi EI gitu ya, asal muasalnya. Ya. Oke, jadi arti if under is null itu kalau hipotesis nol benar. Kalau hipotesis nol benar, maka theta I itu diestimasi dari data sebagai theta I topi nol ya. Dan frekuensi harapannya diestimasi dengan N kalinya. N kalinya. N adalah banyaknya sampel. Nah, N kalinya. Oke, frekuensi harapannya. Jadi goodness of it yang ada di persamaan 421 itu bisa dituliskan menjadi 425. Nah, tapi digunakan N theta I topi nol. Topi nol. Ya. Oke, teladannya. Teladannya ya. Suatu teknisi pengendalian mutu mengambil 50 sampel, 50 sampel. Masing-masing sampel itu berukuran 13. 13 ya. Taken 50 samples of size 13 each from a production process. Jadi dari suatu proses produksi, ya, 50 sampel, masing-masing sampel itu 13. Banyaknya defect, banyaknya yang apa namanya, cacat ya,
Dari sampel-sampel itu dicatat. Dari sampel-sampel itu dicatat. Uji hipotesis nol pada taraf 5% bahwa banyaknya yang defect, banyak yang rusak atau cacat ini A, mengikuti distribusi yang namanya Poisson. B, mengikuti distribusi yang namanya binomial. Kan diskrit, ya? Diskrit ya. Binomial diskrit, Poisson juga diskrit. Nah, ke 50 sampel tersebut kan masing-masing 13 nih ya. Yang rusaknya nol, yang rusaknya nol itu ada 10 sampel. Yang rusaknya satu, yang defeknya satu ada 24, yang dua 10, 3 4, 4 1, 5 1, yang 6 atau lebih nggak ada. Sehingga kalau ini kita jumlah harusnya 50. Di 34, 44, 48, 49, 50 ya. 51. Oke. Bagaimana dengan informasi ini? Kita menguji yang pertama bahwa oke, distribusi seperti ini apa bisa dikatakan ya, disebut datanya ya, ini datanya seperti ini. Apakah data berdistribusi Poisson? Ya, oke. Kita lihat. Kita harus tahu hipotesis nolnya yang pertama kali data berdistribusi Poisson. Fungsi kepekatannya itu kita harus tahu. E pangkat minus mu, mu pangkat X faktorial. Kosong itu untuk X yang nilainya bilangan kaca, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini, mu di sini adalah rata-rata defect, ya, rata-rata yang rusak atau cacat ini dalam suatu contoh yang berukuran 13 tadi. Berapa rata-rata ini? Berapa rata-ratanya? Kan itu. Ini artinya gini, 0, 0 ini ada sebanyak 10, 1 ini ada sebanyak 24, dan seterusnya. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah, ya paling gampang ya 0 kali 10, tambah 1 kali 24. Ini dikalikan semua, dijumlahkan, dibagi 50. Ya. Tidak lain adalah misalnya ini 1,3. 24 tambah 20, 44 tambah 12, 56 tambah 4, 65 ya. Dibagi 50, 1,3. 1,3 itu taksiran. Padahal di sini kan mu nih. Karena nggak ada ya kita pakai taksirannya. Mu sama dengan taksirannya, taksiran mu sama dengan 1,3. Oke? Oke. Nah, sekarang pengkelasannya di sini itu ya cuman bilangan bulat ini, ya. Nah, sekarang misalnya eh, EI. EI. Tadi EI, taksiran EI itu sama dengan banyaknya data 50 kali taksiran dari theta. Taksiran theta I ini, ya kan? Nah, theta I berapa? Ya, kalkulasinya ada di tabel 421. Kita lihat tabel 421. 421 ini, ya. Oke. 10, 24, 10, 4, 1, 1. Ya. Dari mana ini? Dari tadi. Kalau distribusinya Poisson atau Poisson, ya. Jadi peluang masukkan datanya di sini, ya. Mana tadi? Eh, X. Nah, E pangkat minus 1,3 kali 1,3 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Kalau satu, masukkan X-nya 1. Mu-nya ini ya. Ya, itu. Nah, itu adalah ini, ya. Nah, untuk mendapatkan ini ya kalikan. Kalikan 50. 50 kali ini. 50 kali ini, ya. Gitu. Ini artinya distribusi teoritisnya. Ini distribusi teoritisnya ini. Ya. Ini yang empirisnya. Datanya. Oke. Dalam hal, nah, dalam hal nilai frekuensi yang sangat kecil, kita bisa gabung
Demikian juga peluangnya. Ya, demikian juga, oh sorry, Bu. Demikian juga ini nilai harapannya ini ya. Ini kan satu sama satu yang digabung ini ya, bukan peluangnya. Ya, begini. Ini dua, ini menjadi 2,155. Ya. Sehingga sekarang perhitungannya hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sel. Untuk 0, 1, 2, 3, 4 atau lebih. 4 atau lebih. Oke? Nah, nilai ini 3,60, 10. 3,60, 10 jumlahnya. Jumlahnya 3,60, 10. Nah, sini ya. Nah, hasil akhirnya Q-nya 3,60, 10. Dengan derajat bebas 3. Karena banyaknya kategori dikurang 1. Ya, banyak kategori dikurang 1. Mestinya 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa di sini 3? Ya. Kenapa? Ini karena awalnya kita punya 5 derajat bebas. Terus hilang 1. Hilang 1 untuk mengestimasi theta. Ya, ini ya untuk mengestimasi theta. Dan satu lagi, karena kita mengkombinasikan dua kategori terakhir. Mengkategorikan kombinasi apa namanya kategori itu kehilangan derajat bebas. Ya, jadi derajat bebas yang dipakai adalah 3. Ya, 3 ya. Alasannya tadi 5 dikurang satu lagi ya. Ya. Nah, kalau kita gunakan apa namanya tabel, maka eh, nilai tabel untuk derajat bebas 3 itu ya, dari KI kuadrat itu 7,81. Nah, hipotesis nol ditolak kalau nilai Q itu lebih besar daripada tabelnya. Nah, jadi kalau pembandingan nilai statistik dengan tabelnya, ini hipotesis nol diterima karena tidak lebih besar dari 7,81. Ya, jadi we cannot reject. Kita tidak bisa menolak hipotesis nol. Ya, oke. Nah, kalau digunakan teori peluang, apa namanya, menggunakan nilai peluang, bahwa nilai peluang itu bisa dicari dengan Excel, bantuan Excel ya. Chi-DIST, Chi-DIST nilai Chi kuadratnya 3,610, dan derajat bebasnya 3, itu menghasilkan nilai peluang 0,3078. Sama saja, bahwa nilai ini itu lebih besar daripada 0,05. Lebih besar dari 5%. Ini kan 30,78%. Ya, sama. Jadi tetap saja kita tidak bisa menolak. Kalau menolak itu kalau nilai peluangnya lebih kecil dari misalnya 5%, apalagi 1%, ya. Gitu. Jadi kesimpulannya sama. Jadi H0 tidak ditolak. Artinya kita bisa katakan bahwa data seperti ini itu menyebar menurut sebaran Poisson. Ya. Jadi apakah data seperti ini berdistribusi Poisson? Ya, kita sudah lakukan pengujian. Ya, oke. Nah sekarang, apakah juga berdistribusi binomial? Apakah juga berdistribusi binomial? Nah, kita lihat, ya. Nah sekarang kita bicara binomial. Mana ya? Untuk B ini ya. Untuk B. Oh, jadi B ini ya. Oke. Kita lihat N-nya 13. N-nya 13. Nah, parameter binomial itu ada N, ada P. P adalah peluang defect atau peluang rusak atau cacat di sembarang sampel. Nah, peluang tersebut bisa diestimasi, ya, diestimasi, ya. Cara mengestimasinya, loh ada berapa yang rusak tadi? Ada berapa yang defect? Yang defect tadi ada 65.
65. Semuanya ada berapa? 50 kali 13, 650. Jadi 65 dibagi 650, sepersepuluh. Ya, 0,1 sebagai taksiran dari P. Taksiran dari peluang bahwa dia defect. Ya kan? Nah, sekarang ya, sekarang dengan demikian ya, dengan demikian kita bisa oke, bandingkan biar gampang aja. Kita lihat tabel 422. 422. Mana 422? 422 itu di atas ini tadi kalau salah. Oh, ini 422. Tadi 421 ya. Nah, ini yang kosong, ini yang binomial. Ya, binomial ya. Nah, jadi caranya sama nih. Untuk peluang X sama dengan nol. Kalau cacatnya, kalau defeknya nol, peluangnya berapa? Ya. Kalau satu berapa? Kalau dua berapa? Ya, itu. Tentunya total peluang ini mestinya harus sama dengan satu. Harus sama dengan satu. Untuk yang binomial. Kalau kita apa namanya? Kalau kurang dari satu, ya berarti karena tidak semua disebutin. Ya. Kan binomial itu kan binomial NP. Nah, N-nya berapa tadi? N-nya 13. Padahal yang disebut di sini baru sampai 5. Mungkin mungkin sudah sama dengan satu. 3, 11, 18, 25. Oh iya, udah sampai satu kayaknya. Totalnya udah sampai satu. Tapi tidak ini ya. Kalau ini bisa saja totalnya kurang dari satu. Karena yang namanya kosong itu X-nya bisa sampai tak hingga. Ya. Tapi kalau ditulis 5 atau lebih, mestinya ini jumlahnya juga harus satu. Ya. Oke, jadi caranya seperti itu dan nilai Q untuk binomial 2,96680. Ya. Oke, derajat bebasnya 3. Caranya kenapa 3 itu sama seperti tadi. Ya, ya. Karena ini 2,9 dibandingkan dengan tabel yang sama 7,8, maka nilai ini tidak lebih besar daripada 7,81. Artinya hipotesis nol tidak ditolak. Cannot reject. Tidak dapat menolak hipotesis nol. Kalau kita lihat nilai peluangnya juga 0,3966, 39,66% yang lebih besar dari 5%. Jadi hipotesis nol tidak dapat ditolak. Artinya dengan data yang sama itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa datanya juga berdistribusi binomial. Berdistribusi binomial. Poisson iya, atau Poisson iya, binomial iya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ini dengan ini Gunde Sofit juga kan kita kita mau mencocokkan apakah yang kita peroleh melalui pengamatan atau data empirisnya itu sama dengan teorinya atau enggak ya. Itu teknik pertama dengan menggunakan apa yang disebutkan di sini di halaman awal-awal tadi ya. Ya. Eh, nih ya, si Carl Pearson ini ya. Oke, baik. Mana nih? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, ini pakai aplikasi yang dipakai dan sebagainya. Nah, ini sekarang. Yang kedua, yang berikutnya. Yang berikutnya ini eh, one sample statistik. Ini Kolmogorov-Smirnov. One sample statistik. Hmm. Jadi agak sedikit berbeda dengan tadi. Sini ya. Ini statistik statistik tipe Kolmogorov. Dalam uji Gunde-Sopit chi-square, ya, pembandingan antara frekuensi apa yang kita amati dengan harapan itu
dibuat ke dalam K group. Jadi K group. Ya. Hanya K pembandingan yang dibuat, ya, meskipun sebetulnya terdapat N pengamatan. Dan K tersebut lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Jika eh, N observasi sampel tersebut adalah nilai-nilai dari U baca kontinu yang tentunya sebagai lawan dari strictly categorical data, eh, bukan data kategorik, atau dari variabel-variabel yang nilainya diskrit, maka pembandingan tersebut antara, maaf ya, antara frekuensi relatif kumulatif baik yang kita observe, kita amati maupun yang secara teoritisnya. Jadi yang dibandingkan adalah frekuensi relatif kumulatifnya. Kayak ada istilah cumulative distribution function yang empiris berdasarkan data, dan satunya lagi yang uh, cumulative distribution function yang teoritis. Oke. Nah, jadi kalau SN nih adalah ini ya, fungsi sebaran empiris. Fungsi sebaran empiris. Jadi kita mencari fungsi sebaran empiris ini. Empirical distribution function sebagaimana eh, sudah didefinisikan dalam bab 2 SN, yaitu proporsi banyaknya pengamatan sampel yang lebih kecil atau sama dengan, ya, X untuk semua bilangan real X. Ini. Nah, sedangkan ini adalah fungsi sebaran teoritisnya, kumulatif fungsi sebaran teoritis atau kumulatif distribution function yang dinyatakan pada hipotesis nol. Oke ya. Nah, perbedaan harga mutlak ini diberlakukan untuk semua bilangan X. Padahal X itu bilangan real. Makanya di sini kita ingin mencari supermumnya, ya mirip maksimumnya gitu ya. Supermum dari X, ya, untuk semua X, supermumnya apa? Supermum dari perbedaan ini, perbedaan absolut ya. Kan bisa aja SN-nya kadang di atas F0, SN-nya kadang di bawah F0 ya. Itu yang menjadi dasar statistik Kolmogorov-Smirnov. Nah, DN ini adalah statistik KS Kolmogorov-Smirnov dari satu sampel, artinya dari satu populasi. Ya, nah, oke. Nah, eh, kadang kita ingin menguji satu arah. Kalau ini dua arah, ya. Satu arah eh, bahwa SN lebih besar dari F0 atau kadang SN lebih kecil dari F0. Di sini tandai DN tadi itu positif atau negatif. Kalau DN ini harga mutlak, ya ini harga mutlak. Tapi kalau DN plus atau DN min ini bukan harga mutlak, perbedaannya saja, ya perbedaan. Jadi ini one sample, one sided, one sided bukan one sample ya, one sided satu arah, apa ke arah positif atau ke arah negatif. Oke, nah sekarang yang berkaitan dengan dalil atau teorema yang ada, yaitu statistik-statistik Kolmogorov-Smirnov DN, DN plus, dan DN min ini, itu merupakan completely distribution free, ya, bebas sebaran untuk sebarang, ya, fungsi sebaran kumulatif yang kontinu. Pokoknya yang penting kontinu, F0, ya.
Yang penting itu continue. Nah, gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk baca X yang ini kita ekstrimnya itu untuk yang ke nol itu minta hingga. Sedang untuk yang ke N+1 karena sampelnya hanya N itu tak hingga. Ya. Jadi didefinisikanlah SN itu sebagai I per N. Tergantung. Jadi datanya diurutkan dulu. Ini data terkecil ke I, data terkecil ke I+1 gitu. Nah, karena ini data terkecil ke I yang setelah diurutkan, maka kalau X itu berada di antara dua data ini, kan belum ada data lain. Berarti X ini ya menghitung I-nya, ya sorry, banyaknya data yang lebih kecil atau sama dengan X ini berarti hanya I. Kan ini urut data ke I, data ke I+1, sedang X itu nilainya berada di antara ini, berarti kan eh, X yang lebih kecil atau sama pembaca yang lebih kecil atau sama dengan X ini baru ada sebanyak I banyaknya ya gitu. Jadi SNX sama dengan I per N. Nah, atas dasar itulah ini DN plus diturunkan ya. DN plus diturunkan. Ini supremumnya, maksimum supremum. Kalau SN min F0 ya. Ini untuk I, I itu mengurutkan tadi ya. Kalau X0 minta hingga, XN+1 plus tak hingga. Nah, ini jadilah SN diganti I per N ya. Kemudian dan seterusnya, maka DN plus itu tidak lain adalah maksimum dari maksimum. Maksimum dari mana yang maksimum? Apakah ini atau nol? Kalau nilai ini menghasilkan negatif, maka maksimumnya nol. Kalau nilai ini tidak nol atau positif, maka maksimumnya ya nilai ini. Demikian juga di min, dn min itu dengan cara yang sama adalah ya. Kalau di sini I min n, I per n dikurang F0, kalau di sini F0 XI dikurang I min 1 per n. Dan dengan demikian dn-nya adalah dn-nya statistik homogeneous minimumnya itu adalah ini gabungan duanya. Nah, oke, nah ini adalah teorema-teorema yang berhubungan dengan statistik Kolmogorov-Smirnov ya, dan panjang ini ya teorema-teoremanya kita lihat apa namanya eh, hal-hal yang berkenaan dengan itu atau apa namanya teladannya ya teladannya. Oke. Nah ini apa nih? Oh, tabel nilai-nilai DN sebagai pembanding. Kalau N-nya 2, 3, 4, 5. Ini enggak lengkap juga ya. Enggak. Ini tabel eksaknya, ini asymptotiknya. Peluang. Peluang DN lebih besar daripada eh, nilai tabelnya. Ya. Ini kalau kita gunakan tarafnya pengujian 5%, 1%, ya. Gitu. Nah, oke. Mungkin, nah, tadanya mana? Kita lihat tadanya ya. Nah, ini aplikasi dari Komogol Smirnov. Aplikasi. Misalnya, mana tadanya? Ini ya, tadanya. 20 pengamatan berikut ini, di bawah ini, diambil secara acak dari sebaran seragam kontinu 01. Jadi dibangkitkan dari sebaran seragam 01. Artinya semua nilai ini terletak di antara 01. Terletak di antara 01. Uji hipotesis nol.
Ya, hipotesis nol. Bahwa akar kuadrat dari bilangan-bilangan ini, ya, akar kuadrat dari bilangan-bilangan ini juga berdistribusi seragam 01, akar kuadratnya loh ya. Jadi ini bilangannya harus diakarkan dulu kan gitu. Ya, oke. Saya saya hanya ngelihat ujinya aja, bukan menentukan DNA. Ya. Oke, sekarang jadi angka-angka ini, angka-angka ini dikuadratkan, kemudian ditabelkan. Ya, ditabelkan. Ini setelah dikuadratkan, ditabelkan, hasilnya menjadi ini, X ini. Diurutkan dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Ya. Jadi banyaknya berapa? Banyaknya 20. Nah, ini juga 20. Ini, tapi ini nilai setelah dikuadratkan ya. Nah, sekarang ingat, ini adalah fungsi sebaran empiris. Jumlah datanya 20. Ini kan cuma satu nih. Jadi ini 1/20. Ada tambahan data lagi satu yang nggak sama dengan ini. Jadi 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, dan seterusnya ya. Tuh. Sampai 20/20 di sini satu. Itu adalah SN. N. Oke. Apa distribusi dari hipotesis nol? Seragam. Karena distribusi pada hipotesis nol seragam, maka F0X ini sama dengan X-nya. F0X sama dengan X itu kalau fungsi sebaran kumulatif dari distribusi yang seragam 0,1. Fungsi seragam 0,1, fungsi kepekatan peluangnya itu Fx sama dengan 1 untuk X di antara 0,1. F besarnya sama dengan X. Jadi ini dikopikan saja. 11, 32, 44, dan sebagainya. Karena F0X ini harus sama dengan X. Nah, selanjutnya, lihat perbedaannya antara Sn dan F0. Min 0,06, min 0,22, dan seterusnya. Tabelkan di kolom berikutnya. Ya, tabelkan kolom berikutnya. Nah, kemudian ini dicari selisihnya kalau X min epsilon itu kira-kira sebelum X. Sebelum X. Atau X dari kiri. X dari kiri ya. Gimana X dari kiri? Kalau dikurang eh, dari sini. Ya. Ini sebelum ini belum ada data. Belum ada data. Kalau dikurang ini, min 0,11. Ya. Min 0,11. Nah, kemudian yang di sini nih, ya, ini dari mana min 0,27? Ya, di sini. Oh, sorry. Sebelum ini 0 dikurang 0,11 ya. Jadi ini min 0,11 kan sebelum ini ya. Yang di sini min 0,27 itu 5 dikurang 32 min 0,27 kan sebelum X n X min epsilon X dari kiri artinya sebelum ya kita pakai data sebelumnya dan seterusnya setelah itu kita lihat harga mutlaknya. Harga mutlak kan ini negatif nih, yang negatif jadi positif, yang positif ya tetap positif. Untuk yang ini harga mutlaknya di sini, untuk yang ini harga mutlaknya di sini. Oke. Nah, setelah itu dicari mana yang maksimum. Ya, mana yang maksimum. Oke, kalau dicari yang mana yang maksimum. Kan satu persatu gini kan. Nah, kalau manual, kalau si komputer ya pasti cepat. Mana yang maksimum dapat langsung. Ya, oke. Oke. Nah, jadi kita dapatkan maksimumnya itu 0,36. Apakah ada yang lebih besar dari 0,36? Tidak ada. Ini yang paling besar, 0,36. Ya. Dan itu adalah nilai DN-nya. Nilai DN-nya 0,36.
Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan tabel N-nya 20. Nah, ini N 20. Pakai tabel tadi N 20. Yang tabel Kolmogorov Smirnov tadi. Nah, N-nya 20. Ya kan kita bayang nah, ini 20. Nah, tadi berapa anunya alfanya? Kalau 5% 0,29 ya. Batasnya nih, kalau 1% 0,35. Hmm. Jadi karena tadi 0, berapa tadi? Ya, sorry. Oh, ini ya. 0,36 lebih besar daripada 0,352 yang tadi ya. Maka hipotesis nol ditolak. We reject the null hypothesis. Ya. Hipotesis nol mengatakan apa? Akar kuadratnya itu berdistribusi seragam juga. Nah, itu tidak benar. Paham ya? Ini distribusinya, ini dibangkitkan dari seragam 01. Kalau ini dikuadratkan, apa distribusinya masih seragam 01? Ternyata melalui pengujian di sini, hipotesis nol ditolak. Oke? Nah, ini bisa dijelaskan secara teori. Secara teori bisa dijelaskan bahwa sebaran seragam 01 itu fungsi kepekatan peluangnya adalah 1 untuk Y di antara 0 dan 1. Oke? Nah, kalau ada transformasi akar Y, X sama dengan akar Y, maka Fx itu bisa dicari sama dengan 2X. Ya, pakai Jacobian. Ya. Jadi, eh, apa namanya, pakai Jacobian, kita dapatkan Fx-nya sama dengan 2X untuk X dari 0 sampai 1. Kenapa lah? Akar 0 ya 0, akar 1 ya 1. Ya kan? Ini akar 0, 0, akar 1, 1. Jadi ini pakai Jacobian karena ini apa namanya? Akar untuk Y yang positif, dia ini fungsinya satu-satu. Ya, satu-satu. Nanti lain kali diuraikan. Ya. Dan ini fungsi seperti ini itu tidak seragam. Karena dari 0 sampai 1 itu garisnya ke sana. Garis kan ada 2X gitu kan. 2X itu kan tinggi gitu. Naik gitu. Kalau seragam ya dari 0 sampai 1 itu ya mendatar gini. Nah, ini tidak seragam. Ini beta. Beta dengan parameter 2 dan 1. Kan beta itu X pangkat A min 1, 1 min X pangkat B min 1. Nah, kalau B-nya 1 kan 1 min X-nya pangkat 0. Ya, 1 min X-nya pangkat 0. Sedang di sini 1, berarti A-nya 2. A min 1 sama dengan 1, berarti A-nya 2. Terus di depannya ada pengalinya, beta AB. Kan gitu kan. Nah, beta AB itu, beta apa namanya, 21 itu 2. Oke. Jadi ini adalah sebaran beta. Ya, secara teori memang bukan distribusi seragam. Dan kita tunjukkan datanya itu. Oke, ada pertanyaan? Goodness of it ya. Ada dua. Yang diskrit diselesaikan dengan menggunakan interval-interval itu. Frekuensi interval itu berapa? Dengan uji Chi kuadrat yang formulanya jumlah dari selisih antara apa yang kita amati dengan harapannya dikuadratkan dibagi dengan harapannya. Ya. Untuk yang kontinu kita gunakan statistik-statistik Kolmogorov-Smirnov misalnya. Oke, ada yang ingin bertanya ini Kolmogorov-Smirnov pakai Minitab ya dan sebagainya. Oke ya. Nah, saya akan berikan selingan sedikit
mengenai uji khususnya normalitas, normal univariat, ya, dengan eh, R ya, dengan R. Saya akan buka dulu R-nya, sorry, buka dulu R-nya. Mana R-nya? Oke. R, R Studio. Share screen R Studio. Mana? R Studio belum keluar. Oke. Nah, eh, ini ya. Oke, stop. Ini ya, R Studio. Nah, untuk sementara kita bicarakan misalnya uji-uji normal, kenormalan ya, uji kenormalan univariat. Mungkin sudah kenal beberapa eh, macam data yang digunakan, macam uji yang digunakan untuk menguji data itu normal apa enggak. Ya, ya. Eh, di sini ada beberapa. Yang pertama nih, kalau kita menguji pakai Lee Force. Pertama, kalau kita membangkitkan data, ya, membangkitkan data dengan, sorry, saya hapus dulu ini, kosongkan tempatnya. Ya. Oke, kita running, kita panggil library Nortest, ya. Kemudian normal test maksudnya. Ya. Nah, di sini kita membangkitkan data dari distribusi normal, banyaknya data 10, bahwa parameter normalnya itu rata-ratanya 5, standar deviasinya 3. Nah, kemudian data itu berapa hasil hasil eh, apa namanya eh, pembangkitannya ini ya. Jadi kalau kita pindah ke jendela ini, kita tekan panah ke atas, maka akan kita eh, dapatkan perintah-perintah yang sebelumnya muncul. Berapa langkah tergantung. Kalau ini misalnya kita running lagi, kita tekan enter begini, maka kita juga akan melihat bahwa hasil pembangkitannya tidak sama dengan ini. Ya, nggak sama. Jadi ini X terakhir, X yang lama terhapus, tertindih. Gitu. Nah sekarang ini uji Lily Force, panggil lily.test, datanya X. Nah, muncul uji Lily Force, termasuk tipe Kolmogorov-Smirnov. Ya, tipe Kolmogorov-Smirnov, uji Lily Force itu. Nah, nilai D-nya, nilai statistik D-nya 0,13, nilai peluangnya 0,9. Hipotesis nol mengatakan bahwa data berdistribusi normal. Hipotesis tandingan, data tidak berdistribusi normal. Nilai peluang 0,90 yang lebih besar daripada taraf nyata pengujian 5%, maka hipotesis nol tidak ditolak. Artinya data berdistribusi normal. Jadi data ini bisa dikatakan dari distribusi normal. Paham ya? Oke. Sekarang, kalau kita bangkitkan data dari distribusi seragam, univariat, 10 data, data minimumnya 2, maksimumnya 4. Data yang manakah itu? Y, ini datanya. Apakah menurut uji Lily Force, data yang kita bangkitkan ini normal? Kita klik run. Dan menghasilkan nilai D 0,2126, nilai P-nya 0,225, yang lebih besar daripada 0,05. Hipotesis nol tidak ditolak, artinya data yang meskipun dibangkitkan dari distribusi seragam ini, masih bisa dikatakan normal. Oke. Nah, sekarang kalau datanya nggak dibangkitkan, kita entry data ini. Datanya di entry ya, pakai Airbind, dan datanya disimpan di X. Datanya disimpan di X. Jadi kalau kita klik X di sini, X-nya X yang tadi tertindih.
Ini adalah yang kita masukkan. Uji Lilly force sama, menghasilkan nilai 0,008. Maksudnya caranya sama. Nilai peluangnya sangat kecil. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal ya. Oke. Sekarang dari library yang sama, kita bisa menggunakan statistik Anderson Darling. Anderson Darling. Nah, menghasilkan di sini juga signifikan, tapi pada taraf 5%. Kalau 1%, dia tidak signifikan. Ya. Artinya bisa dikatakan ya normal, ya tidak, tergantung alfanya berapa. Kalau alfanya 1%, ya normal ya. Kalau 5% tidak. Oke, lanjut. CVM adalah Kramer von Mises. Kramer von Mises itu menggunakan konsep perbedaan antara distribusi empiris dan teoritisnya juga. Ini menunjukkan hasil yang signifikan, 0,02 peluangnya ya. Oke. Kemudian Pearson test, di Pearson 0,01 ya, 0,01. Dan yang terakhir Safiro Francia dari library yang sama 0,03. Signifikan, signifikan, signifikan ya. Kalau alfanya 5%, kalau satu enggak. Nah, oke. Okay. Nah, jadi seandainya misalnya ingin tahu lebih dalam tentang ini ya, misalnya formulanya seperti apa, bentuknya seperti apa ya, yang gitu. Karena kalau R ini hanya manggil seperti ini aja ya, asal kita tahu cara input datanya, selesai. Ya, oke. Yang berikutnya ada metode lain yang digunakan untuk melihat data normal apa enggak. Misalnya dengan eh, membuat plot density-nya, GG density ya. Nah, ini data X tadi. X-nya bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ini kan eh, normal juga. Enggak kan gitu kan. Miring lagi, miring miring ke kanan lagi ini kan ya. Secara umum miring ke kanan. Nah, ini GG plotnya. Kalau tadi GG density. Nah, ini kalau kita lihat biasanya dikatakan normal itu kalau titik-titik pengamatannya itu berada dalam lebar eh, selang percayaan ini ya. Artinya sekitar garis lurus ini. Nah, uji Saviro test itu juga bisa ya. Ini menghasilkan data yang tadinya signifikan juga 0,04 ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, Zarkebera itu menggunakan library lain. Jadi kita harus panggil TS outliers di sini. Uji Zarkebera-nya menggunakan eh, uji Zarkebera itu menggunakan konsep kurtosis ini. Ya. Kurtosis kalau kita lihat ya, skewness dan kurtosis Zarkebera test. Ini nilai peluangnya 0,3. Kalau Zarkebera dia bilang normal ya, ya datanya normal. Nah, padahal datanya sama itu kan uji-uji yang lain kan enggak. Ya, eh, nilai peluangnya 0,3 untuk Jaki Beratesnya. Kalau dilihat skewness-nya sendiri, kurtosisnya sendiri juga menyatakan bahwa eh, skewness-nya ini skew-nya kan miring, nggak miring ini, tetap dianggap nggak miring. Nah, ini moderat sekali ujinya ya. Oke. Nah, ada uji khusus yang mengenai skewness. Di Agustino ini, di Agustino ya, ujinya. Nah, di sini dengan data yang sama, X tadi, ini mengatakan bahwa nilai peluangnya 0,44, 0,044. Oke. Ini menguji skewness, menguji kemiringan. Kemiringan, data miring apa enggak gitu kan. Nah, alternatifnya datanya memiliki kemiringan gitu. Tapi kalau kita lihat nilai peluang di sini kan ini 0,04. Kalau 5% ditolak, datanya miring. Tadi kan. Nah, kalau 1% enggak, karena ini lebih besar dari 1%. Oke, itu uji-uji normal univariat. Ya. Yang multivariat ada, tapi nggak usah di sini.
ya. Karena yang ada kaitannya dengan eh, hal ini tadi statistik-statistik uji itu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak, ya.